meskipun secara virtual. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kita persilakan Habib Alwi untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin 'alal itlaq, fatiris samawati wa basyitil arzaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahmanir rahim malikil khalaq. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'uts li tajmii makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai saja ya, santai-santaian ya, tidak apa-apa ya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini bapak-bapak sudah ya. Bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang tidak saya cintai. Ya kan ya, saya cinta di bojo. Ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Aku mencintai bojomu kamu. Ya, di sini saya ingin mengajak saudara muslim saya sebagai saudara-saudari muslim untuk introspeksi diri agar kita tidak pernah saling menyalahkan si ini, si itu, atau siapapun yang salah. Tapi kita introspeksi diri agar kita bisa menjadi baik dan menjadi contoh yang lebih baik. Jadi sebelum saya bicara, saya ingin mengajak atau memberitahu atau kita sama-sama cari tahu sesuatu yang susah, sesuatu yang mudah diucap tetapi amat sulit untuk kita menggapainya. Mudah diucap tapi susah diperbuat, yaitu ikhlas. Ikhlas itu mudah. Kita bicara, oh aku ikhlas, iya aku ikhlas dah. Tapi apakah betul kita bisa ikhlas? Ikhlas itu betul tidak kita bisa buktikan nanti di hadapan Allah. Karena pernah terjadi nanti di pengadilan Allah, ada seorang pemuda yang meninggal dalam keadaan perang membela agama Allah. Orang kalau berperang membela agama Allah, orang yang syahid di jalan Allah, dia akan dikubur tanpa dimandikan bersama darah-darahnya, bekasnya dia perang itu dia langsung dimandikan, nggak apa-apa, sebagai bukti nanti di hadapan Allah. Tapi di saat di pengadilan Allah, dengan bangganya pemuda tersebut, di saat di pengadilan Allah, Allah bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, kau gunakan apa usiamu di saat kau beri usia di dunia? Kau gunakan apa saja hidupmu di dunia? Maka dengan bangganya pemuda yang meninggal dalam keadaan berperang membela agama Allah ini menjawab, uqatil fika ya Rob, aku gunakan umurku, aku gunakan usiaku, aku gunakan hidupku untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Allah mengatakan, kadzabta, kau berdusta. Lalu namanya manusia di pengadilan tetap bantah, ya Allah, apakah bukti darah-darah yang menempel di bajuku ini, bekas-bekas sayatan pedang ini tidak menjadi bukti di hadapanmu ya Allah? Lagi-lagi Allah mengatakan, kadzabta, kau berdusta. Lalu Allah bertanya kepada pemuda ini, bukankah kau saat berperang membela agamaku, kau ingin dibilang oleh tetanggamu sebagai orang yang pemberani? Bukankah kau saat berperang membela agamaku, kau ingin dibilang oleh teman-temanmu sebagai orang yang hebat? Lalu Allah bertanya, apakah kau saat berperang membela agamaku, kau mencari ridhoku? Lalu pemuda tersebut tidak bisa menjawab. Lalu Allah menyuruh malaikat, wahai malaikat, ambil pemuda ini, lemparkan dia ke jurang jahanam. Lihat, meninggal dalam keadaan syahid membela Allah sekalipun tidak akan bisa kita mendapatkan ridhonya kalau kita tidak benar-benar ikhlas. Jadi kita harus ikhlas, ini sepele, ikhlas. Jangan menunggu kita mau berbuat baik, nunggu kehilangan duit baru ikhlas. Tidak ada, kita kan kadang seperti itu, kok kita kehilangan duit, ya sudah ikhlas saja.
masa nunggu harus dicuri baru ikhlas kan gitu manusia. Jadi sesuatu yang simpel. Jadi kita introspeksi diri, ayo kenapa kita kok seperti ini. Jadi kita nggak usah menyalahkan siapapun. Jadi kita harus kenali betul siapa nabi kita. Jangan hanya tahu, kita harus kenal. Kalau tahu, kita cuma tahu, nggak ada bedanya kita dengan agama lain. Kamu tanya orang agama lain siapa nabinya orang Islam, dia akan tahu, tapi dia tidak mungkin kenal. Tapi kalau kita tidak kenal ya sama kita dengan dia. Kita punya nabi, punya sifat azizun alaihi ma anitum, ya kan? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi, seorang rasul yang jangan kita kira kita ini lagi sumpah, kita lagi sedih, kita lagi stres dapatnya corona. Apakah nabi tidak lebih stres umatnya seperti ini? Karena nabi lebih susah kalau umatnya mengalami kesusahan. Nabi lebih sedih kalau kita mengalami kesedihan. Itulah rasul yang punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Seorang rasul yang punya sifat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan ini, ya, kita kembali ke 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu, saya biasa kalau biasa tausiah itu saya ajarkan sambil belajar menguasai sejarah supaya kita tidak mudah dibodohi orang. Jadi kita belajar sambil cerita lah, kita cerita biar tidak ngantuk, ya kan? Jadi 1400 tahun yang lalu kita buka semua ini terjadi. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan di depan para sahabatnya, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Lalu sahabat bertanya, aumin kilatu nahnu ya umaidin ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la bal antum ya umaidin kasir walakinnakum gusa ka gusa isel. Yang artinya, kata Rasul, nanti di akhir zaman orang Islam ini bagaikan hidangan yang akan diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Jadi kita bisa simpulkan kalau kita diibaratkan sebagai hidangan makanan, berarti sudah ada siap yang mengatapik kita dengan garpunya, ada yang sudah siap dengan pisaunya, ada yang siap dengan sendoknya, ada yang siap dengan tangannya. Artinya apa? Lalu sahabat bertanya, aumin kilatu nahnu ya umaidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita saat itu sedikit? Kok kita nih seenaknya sendiri, orang-orang itu ngacak-ngacak kita, ngerusak hubungan kita. Kata Rasul, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, jumlah kamu saat itu banyak. Walakinnakum gusa, tapi kata Rasul, walakinnakum gusa, tapi kekuatanmu bagaikan busa yang ada di atas air. Ya, kita bisa lihat yang namanya buih tidak punya kekuatan sebanyak apapun buih. Kita kasih batu yang kecil, dia tidak bisa menahan beban. Yang namanya buih, ada ombak ke kanan, dia ikut ke kanan, dia ke kiri, ikut ke kiri. Bahkan apabila buih terhempas oleh ombak ke tepian pantai, terhempas hilang tanpa bekas. Ya, kalau kita tidak bisa saling bersatu, kalau kita di depan harum, di belakang bau bangkai, ya seperti itu nanti. Dengan mudahnya kita dirusak. Hati-hati, jangan pernah menilai seseorang dengan sesuatu yang tidak ada. Terus seperti itu. Jadi kita punya Allah, kita punya Nabi, ada aturannya. Jadi jangan pernah suudzon. Seseorang yang hidupnya tidak akan senang kalau sudah di dalam hatinya punya penyakit suudzon. Suudzon itu selalu berprasangka jelek. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah berprasangka jelek. Tetap prasangka baik sekalipun dia itu memang orangnya jelek. Agar kita tidak punya sakit hati kepada dia. Namanya manusia, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabur. Kita ini manusia tamak. Kita ini manusia yang tidak mungkin ada cukupnya. Sampai tanah masuk ke dalam mulut kita. Jadi kita ini sebetulnya kalah sama hewan, kan gitu. Kalau hewan ini punya satu sifat yang manusia susah mendapatkan sifat tersebut, yaitu sifat qanaah, selalu memberi apa yang Allah kasih. Tidak ada hewan itu pulang dengan bawa makanan sampai buat persediaan buat besok, nggak ada. Jadi dia pulang, ya sudah selesai. Dia menerima apa yang Allah beri. Tapi berhubung manusia ini selalu punya apa? Sudah kayanya seperti apa, tetap dia ingin kaya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita ini apa? Jangan pernah kita meremehkan orang, kita introspeksi diri. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an.
kalau penduduk perkampungan, penghuni daerah-daerah, rakyat negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah turunkan rahmat yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari bumi. Tapi selanjutnya Allah melanjutkan, walakin kadzabu, tetapi kamu berdusta, mendustakan syariatnya Allah, mendustakan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Sudah, tidak usah heran. Kita kalau saling tuduh-tuduhan, kita tidak ada selesainya. Jadi paling nyaman kita jaga diri, introspeksi diri, pasti semua kesalahan pada diri kita sudah selesai. Jadi ikhlas ini penting ya. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan contoh ikhlas itu seperti apa? Ayo buat kalian siapa yang bisa jawab ikhlas itu seperti apa? Contoh ikhlas itu seperti apa? Baik, ntar saya kasih tahu pandangan kok saya ikhlas itu seperti ini. Kalau kalian seperti apa? Coba ayo awali ya. Ikhlas itu kayak apa ya? Contoh. Ya. Gimana, Bib? Ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu seperti apa contohnya? Pengertian ikhlas menurut bukan pengertian ikhlas. Ikhlas ya ikhlas. Saya ingin tahu contohnya berlaku ikhlas itu kayak apa? Contoh perilaku. Oh, sekarang gini, contohnya ya sekarang aja ya. Gini ya, kayak contohnya tak kasih tahu. Ada orang bilang sama saya gini, ikhlas itu Bib kayak orang berak. Bib. Kalau sudah keluar sudah jangan dipikirkan. Saya bilang, oh itu bukan ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa seperti itu. Jangan pernah memberi sesuatu yang tidak bagus. Ya sekarang saya Pak, ikhlas itu seperti apa? Jangan seperti itu. Kalau sekarang saya bilang ikhlas ini ya teman-teman kayak pengurus ini ya, ikhlas meluangkan waktu untuk bikin acara, ngumpulin teman-teman gini. Ini salah satu contoh ikhlas yang sekarang. Ya. Itu kan contoh. Saya ingin apa? Kamu harus buktikan bahwa bisa enggak dia ikhlas. Contohnya gimana? Kamu harus berbuat, itu harus diri kamu sendiri. Ayo Kak, harus gimana? Ada yang bisa tahu? Coba. Ayo Mbak Rifki, ayo Mbak. Contoh kasih gambaran contohnya. Nanti saya kasih tahu gambaran saya seperti ini. Nanti kan berarti karena ikhlas ini satu yang paling berat melawan diri kita sendiri, bukan melawan orang lain. Kita lawan diri kita sendiri tuh. Itu baru ikhlas. Ya, contohnya gimana? Kan harus kayak gitu. Mungkin memberi sesuatu yang kita sukai. Ya, yang betul. terbaik. Tapi masih kurang penjabarannya karena belum ada perlawanan buat diri kita. Tak kasih tahu ya, ini kok gambaran saya untuk supaya orang paham dengan saya ini bisa gini. Nanti kalau saya sudah bicara ini, kalian akan tahu saya ini ikhlas atau tidak. Nanti kita akan menilai diri kita semuanya. Ini kan udah mulai ikhlas Bib. Iya kan lagi. Ini mulai ya, tak kasih tahu ya gambaran. Nanti kalau saya sudah menjelaskan ini, kayak Mbak Rifki pasti tahu. Oh iya, aku tidak ikhlas waktu itu. Pasti sudah. Nanti akan semua kebuka bahwa diri kita ini kadang tidak ikhlas, kadang ya. Ini contohnya gini ya. Lanjut. Ya, contohnya ya Mbak ya. Kita didatangi orang tua. Dengan orang tua ini dengan akhlak yang lemah lembut, ya kan? Assalamualaikum. Ya kan dia minta sesuatu kepada kita. Anggaplah pengemis tua. Dia datang kepada kita memberi itu dengan hati yang senang, yang apa ya, yang ibaratnya memang kita ini wajib gitu loh, ya kan? Kita ini wajib bantu, kita ini wajib, wah ini orang yang harus ditolong gitu loh, ya. Satu kita kasih orang itu. Nah selanjutnya ada orang datang kepada kita, orangnya orang tua sama usianya, tapi datangnya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kurang ajar. Assalamualaikum, minta ada nggak? Lah bisa nggak kita menaruh cara yang pertama di orang yang kedua? Nah, kalau kita bisa seperti itu, taruh cara yang pertama di orang yang kedua, itu baru kita bisa ikhlas. Sama kita manusia kan ya, jangkrik kan gitu, pasti kan gitu, kasih emosi. Nah bisa nggak ngelawan? Jadi taruh posisi yang pertama di orang yang kedua. Nah coba sekarang kita pernah nggak seperti itu? Pasti sering. Aku ngasih orang yang seperti itu, pasti. Jadi itu sesuatu yang simpel tapi susah diperbuat, itu ya kan? Jadi gini loh. Jadi sebelum saya akhiri dengan satu kisah. Jadi anggaplah kita harus menyontoh gini, yang kita jadikan guru saat ini adalah apa? Kita jadikan contoh saat ini adalah
seorang tukang jahit yang begitu alim. Seorang wanita nih ya, sebelum saya akhiri, saya akan berkisah seorang tukang jahit wanita yang berusia 60 tahun lebih. Dia adalah penjahit handal di negeri Syam. Dia menjahit sudah 30 tahun lebih. Dia penjahitnya itu bajunya itu luar biasa bagus-bagus. Lalu dia membuat satu baju yang hampir 2 bulan dia jahit. Dia biasanya sehari sudah selesai banyak. Sebelum saya akhiri, dia tukang jahit ini gini, dia jahit 2 bulan, dia bikin ini baju paling khusus. Ini yang lain saya jual 200. Anggaplah yang baju saya biasa saya jual harga 35.000, tapi ini baju saya buat 3 bulan akan saya jual seharga 15 juta. Dia bikin dengan indahnya, pokoknya dia detail, pokoknya bikinan dia ini dibikin bagus, sudah selesai semua, dia bawa bajunya dia kepada orang yang biasa dia beli. Bajunya dia dibeli sama dia. Bajunya dibeli sama orang yang punya toko itu. Setelah sampai ke toko baju yang biasa dia setor, tanpa disangka-sangka yang penjual yang agen baju ini yang disetorin sama dia melihat bajunya dia seolah-olah ini baju cacat di sini, ini baju cacat di sini. Kalau harga segitu itu di hatinya dia, harga 15 juta tidak masuk akal. Dia bilang ini bajumu tidak lebih dari harga baju yang biasanya. Kalau baju yang biasanya saya beli 15.000, paling ini ya sekitar Allah 35.000. Dengar ucapan penawaran 35.000, dia sudah detail, tidak tidur sampai lama, sampai tidak tidur, jarang makan, 3 bulan dia buat, dia nangis sekencang-kencangnya di toko itu. Sampai yang punya toko, jangan kau menangis. Kalau kamu ingin aku beli dengan harga yang kau mau aku beli, tapi kau jangan menangis. Aku malu, kau ini sudah tua. Kata dia, ini ucapan dia yang luar biasa. Aku menangis ini bukan karena kau tawar murah baju itu. Aku ini sudah mengira bajuku ini sudah paling bagusnya baju. 3 bulan aku bikin ini. Tapi ternyata setelah aku setor ke kamu, ternyata baju ini cacat di sini, kamu bilang cacat di situ. Bahkan aku sendiri tak tahu bahwa itu baju cacat. Yang tahu kamu. Jadi aku menyesal karena ibaratnya yang aku anggap benar belum tentu sempurna. Nah, itu diarahkan sama dia ke Allah. Nah, itu bagaimana kita kalau seandainya bagaimana aku di usiaku yang 60 tahun ke usaha ibadahku nanti di hadapan Allah hancur berantakan semuanya, kan gitu ya. Kita belajar dari seorang tukang jahit aja, kalau ibadah kita hancur semua, cacat di sini, kita bisa tukang jahit sama yang jual baju lebih pintar mana, kan gitu. Lebih pintar yang jual baju, kayak sampai kan beli baju sama tukang jahit pintaran sampean. Bajunya tanda cacat, tukang jahit masih ada cacat, tapi kalau yang beli tidak mungkin apa, apalagi yang jualan, yang jual baju. Contohnya nih, mobil kita mogok, kita bawa ke bengkel, kita yang naik tidak tahu sakitnya apa, tapi tukang bengkel bisa tahu, oh ini sakit, ininya sakit, itunya sakit, itunya. Begitu juga dengan Allah, bahkan lebih dari itu, kan gitu. Ahli insan mahalul khata' wa nisyan, manusia tempat salah, lupa, bingung dan keliru. Kalau saya ada salah hilaf, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mabruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, Bib.